Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita, Raja Pahlawan paling menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 35. Di video sebelumnya, Kang Yosun tuh baru aja kena mental. Gimana enggak? Dia tuh telah dipertontonkan kekuatan dari game Monarch yang ternyata bisa memusnahkan Monarch lain hanya dengan mengacungkan tangan. Di tengah Kang Yosung yang kena mental, dia tuh juga sebenarnya sadar kalau ternyata para monark enggak semua sama kuat. Ada juga monark yang lemah tuh. Nah makanya Kang Yosung punya ide untuk melawan semua monark. Ya mereka tuh bisa memangkas monark yang lebih lemah terlebih dahulu. Rencana Kang Yosung ini memang terdengar menjanjikan, bisa menyelesaikan game terkutuk World of Towers. Sayangnya nggak semua orang tuh sekuat Kang Yosung yang bisa melawan para monark. Makanya hal itu tuh yang membuat semua orang frustasi. Bukan cuma Kang Yosung yang frustasi, tapi juga anggota tim dari Partai Sik yang ikut mendengar cerita Kang Yosung juga ikutan frustasi. Sekarang Kang Yosung berada di menara The Witch and the Walpurgis yang mengundang Kang Yosung dan juga tim dari Partai Sik. Kang Yosung tuh masuk ke sana bersama salah satu anggota Partai Sik yaitu Isia yang ingin melihat apa yang Kang Yosung rasakan. Saat masuk ke dalam sana, keduanya tuh langsung dikagetkan dengan Saintess Elysia yang ternyata mendapat nasib malang. Saking malangnya, emosi dari Kang Yosung yang biasanya tenang langsung tersulut dengan sangat parah. Kang Yosung yang menerjang ke depan kemudian diteriaki sebagai Raja Iblis yang datang membantu penyihir. Saintess Elysia itu memang sudah dianggap penyihir yang harus dimusnahkan oleh banyak orang, utamanya para pengikut dari Paus. Kang Yosung tuh terus menerjang ke depan tanpa memberi ampun pada siapapun. Nah di momen Kang Yosung mulai terjebak oleh banyaknya orang, Isia tuh kemudian meneriaki Kang Yosung untuk melompat. Saat Kang Yosung melompat, Isia mengeluarkan skill jaring baja miliknya. Isia memerangkap semua pasukan Paus agar Kang Yosung bisa melompat menuju Elysia. Saat Kang Yosung sampai di tempat Elysia, Kang Yosung tuh langsung memadamkan api dengan skill es miliknya. Elysia yang ada di sana merasakan kalau apinya mulai padam dan dia tuh diselamatkan seseorang. Suara penyelamatnya ini juga nggak asing bagi Elysia. Elysia yang telah selamat dari kobaran api kemudian sadar tuh kalau yang menyelamatkannya adalah Kang Yosung. Kang Yosung kemudian memeluk Elysia dan marah kenapa wanita rambut biru tersebut itu nggak memanggil Kang Yosung jika dia dalam masalah. Nah Elysia ternyata tuh nggak mau memanggil Kang Yosung karena dia ingin perubahan yang terjadi di dunianya. Elysia tuh tidak mau bergantung pada Kang Yosung untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia Elysia. Sayangnya saat Elysia tidak memanggil Kang Yosung, dia tuh malah dibenci dan dituduh sebagai seorang penyihir hingga mendapat nasib malang seperti sekarang. Kang Yosung yang mendengar hal ini tentu saja marah, tapi dia kemudian memberi potion penyembuhan. Pada Elysia. Saat kondisi Elysia membaik, para pengikut Saintess itu juga ikutan muncul. Mereka ingin mengulur waktu agar Elysia bisa kabur dengan Kang Yosung. Namun saat pengikut ini memegang tangan Elysia, dia langsung diserang dari belakang oleh seorang pengkhianat yang ternyata memihak pada Paus. Hal ini tuh membuat kekacauan jadi lebih parah. Kemudian tentu saja Elysia makin sedih melihat pengikutnya mengkhianati satu sama lain. Kang Yosung yang melihat fenomena orang saling mengkhianati itu udah muak betul. Kang Yosung sampai bosan melihat hal yang sama. Nah di sini emosi Kang Yosung sepertinya memuncak. Sampai Saintess sadar Kang Yosung tuh meneteskan air mata. Kang Yosung menepis perkataan Saintess kalau dia menangis melihat orang-orang itu berkhianat pada kaumnya sendiri. Kang Yosung yang telah melihat Elysia begitu sedih kemudian bertanya, Elysia sekarang itu punya banyak pilihan. Entah itu mau jadi seorang penyihir atau jadi seorang Saintess. Kang Yosung bilang kalau Elysia mau jadi penyihir, maka Kang Yosung siap buat menjadi Raja Iblis dan membinasakan semua musuh dari Elysia. Elysia tuh kemudian tersenyum dan menjawab dia akan tetap menjadi seorang Saintess. Kang Yosung tersenyum dengan pilihan yang diambil oleh Elysia. Setelah Elysia menentukan apa yang dia inginkan, notifikasi pun muncul dalam menara Witch and Walpurgis. Kang Yosung tuh punya misi untuk mengembalikan hak Elysia sebagai seorang Saintess.
Setelah pembicaraan Kang Yosung dan Elysia muncul di dekat mereka. Kang Yosung jelas berterima kasih Elysia mau ikut masuk dalam menara tersebut. Elysia kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Kang Yosung sekarang. Kang Yosung ngejawab kalau mereka itu harus mengembalikan hak Elysia sebagai seorang saintis. Pertempuran pendukung saintis dan juga pembencinya terus memanas. Kang Yosung tuh juga udah masuk untuk terlibat dalam pertarungan tersebut. Kang Yosung mau ngecoba skill terbaru yang dia dapatkan dari Machinery Monarch. Skill ini adalah Word of Laplace yang punya rank mitik serta unik. Saat skill Word of Laplace aktif, Kang Yosung tuh melihat segala sesuatu berbeda. Semuanya terlihat seperti hologram yang menyediakan begitu banyak data. Bukan cuma data sekarang, tapi masa lalu, bahkan bisa memprediksi masa depan. Saat Kang Yosung bakal diserang, dia tuh bahkan melihat semuanya lebih lambat, jadi Kang Yosung bisa menghindar dengan mudah. Kang Yosung dengan skill ini tuh makin overpower guys. Kang Yosung kemudian menggunakan skillnya untuk mendeteksi setiap musuh, kemudian membereskan mereka dengan peluru es yang bisa diciptakan Kang Yosung. Dengan mudah, Kang Yosung menguasai alur pertempuran seorang diri. Di tempat yang tidak jauh dari Kang Yosung, Elysia tuh sedang digendong oleh Elysia ke tempat aman. Ya pasti sih masih ada tuh 1-2 musuh yang mengejar Elysia yang lolos dari tangan Kang Yosung. Musuh ini jelas masih kroco, jadi Elysia tuh bisa menghadapi mereka dengan mudah. Elysia menelan semuanya dengan skill Dark Hell agar semuanya itu cuma pingsan dalam mimpi buruk. Setelah melewati pasukan yang mengincar Elysia berterima kasih pada Elysia yang melindunginya sekarang. Saintis juga kagum tuh. Elysia bisa mengalahkan orang lain tanpa menghilangkan nyawa mereka. Elysia kemudian mengaku kalau itu memang merupakan keahliannya. Elysia dan Saintis kemudian terus mengobrol. Saintis menanyakan apakah Elysia adalah rekan dari Kang Yosung. Elysia menjawab dengan menghela napas. Elysia tuh mengaku kalau dia belum sampai di level yang sama dengan Kang Yosung, sama seperti orang-orang lainnya. Kang Yosung tuh terlalu kuat bagi mereka semua, tapi Elysia mengaku kalau dia akan terus tumbuh dan berusaha hingga suatu saat nanti itu bisa menjadi rekan dari Kang Yosung. Elysia itu tidak bisa membiarkan Kang Yosung memikul semua beban dunia seorang diri. Elysia yang mendengar hal ini terdengar sangat bahagia karena merasa kalau Kang Yosung memang tidak sendirian, tidak seperti dirinya. Nah di sini Elysia tuh menyela perkataan Saintis karena menurut Elysia, Saintis Elysia itu nggak sendiri. Saintis tuh punya pengikut yang setia pada Saintis. Nah Saintis kemudian menjawab kalau Elysia tuh salah. Rekan itu tidak sama dengan pengikut. Pengikut adalah orang yang bisa saja membelot dari orang yang dia ikuti. Sedangkan rekan akan terus ada di samping orang yang penting baginya. Makanya Saintis bilang, Elysia tuh harus menjadi rekan Kang Yosung terus menerus agar Kang Yosung tidak menyerah dan tersesat seperti Saintis Elysia. Penyerangan Kang Yosung untuk mengembalikan citra Saintis jelas sukses besar. Kang Yosung tuh sudah tiba di markas pasukan Paus yang melawan Elysia. Kang Yosung sudah menghajar semua orang dan menanyakan di mana Paus berada. Pasukan Paus mengaku tuh kalau Paus telah kabur meninggalkan kerajaan dan ngebawa artefak suci. Semuanya tuh agar Paus bisa mengamankan posisi sebagai yang paling berkuasa di Kekaisaran Suci. Kang Yosung yang mendengar hal ini bingung karena semuanya mulai berbau politik. Elysia kemudian menjelaskan, untuk jadi orang paling berkuasa di Kekaisaran Suci yang didengar semua orang, seseorang tuh harus membuktikan diri mereka sebagai perwakilan dewa. Biasanya perwakilan dewa tuh bisa dibuktikan kalau mereka bisa mengaktifkan artefak suci Kekaisaran. Makanya Paus membawa kabur artefak suci tersebut supaya tidak bisa digunakan siapapun. Nah Elysia yang pernah diakui sebagai utusan dewa memang pernah bergantung tuh pada artefak suci tadi. Tapi sekarang semuanya udah jadi berbeda. Elysia bisa membuktikan dirinya tanpa artefak suci sekalipun. Saat Elysia membuka tutup matanya, Elysia tuh memiliki mata yang jauh berbeda dari sebelumnya. Bola mata berwarna hitam dan lensa mata berwarna biru. Elysia mulai berdoa di depan semua orang dan dalam sekejap, Elysia bisa menyembuhkan semua orang sekalipun itu adalah lawan dari Elysia. Semua orang yang tadi menjadi musuh Elysia setelah menyaksikan hal ini langsung menangis. Mereka keliru telah berpihak pada Paus dan membuat Elysia mengalami kemalangan yang begitu buruk. Dengan diakuinya Elysia oleh pasukan yang tadi membencinya, Elysia pun mendapat haknya sebagai seorang saintis. Misi yang diberikan menara tuh harusnya udah selesai. Sayangnya hal itu ternyata nggak terjadi guys. Notifikasi menara kemudian muncul. Kang Yosung sekarang itu ditugaskan melanjutkan skenario berikutnya, yaitu menaklukkan Kekaisaran Draga. Kang Yosung sampai bingung kenapa menara masih melanjutkan skenarionya padahal misi saintis udah selesai. Di tengah kebingungan Kang Yosung,
Saintes juga sadar kalau Kang Yosung dan Isia itu nggak bisa pulang. Di sini Saintes mulai melihat apa yang menjadi masalah. Kang Yosung dan Isia itu nggak bisa pulang karena ternyata orang yang memanggil mereka bukanlah Saintes Elysia. Hal ini membuat Kang Yosung dan Isia terkaget-kaget. Jauh dari tempat Kang Yosung, Isia dan Elysia, yaitu di Kekaisaran Draga, paus Kekaisaran Suci yang kabur ternyata ada di sana, lengkap dengan artefak suci yang dia bawa kabur. Si paus ini ternyata coba melakukan panggilan pahlawan yang dibutuhkan untuk Kekaisaran Draga. Sebuah badai kekuatan kemudian muncul tuh dari cawan emas tersebut dan membuat semua orang panik, termasuk Kaisar Draga. Nah namun kepanikan dari kaisar ini tuh mereda setelah melihat bentuk tubuh dari entitas yang dipanggil oleh paus untuk kekaisarannya. Saat entitas yang dipanggil paus terbentuk sempurna, Kaisar Draga tuh memperkenalkan dirinya dengan congkak. Kaisar ini mengakui dirinya sebagai penguasa benua yang harus dipatuhi oleh entitas yang dipanggil paus. Ya sayangnya, sifat congkak ini tuh ditunjukkan pada orang yang salah. Entitas yang terpanggil atas ritual yang dilakukan oleh paus ternyata sang Heavenly Demon, pemuncak ilmu berpedang di dunia murim. Pemuncak ilmu berpedang ini langsung saja tuh menyelesaikan si kaisar komplit dengan anak buah yang dia miliki. Semua orang tentu saja jadi panik karena hadirnya entitas yang begitu kuat hingga memiliki daya serang yang tidak masuk akal. Heavenly Demon yang tiba di tempat asing kemudian sadar tuh kalau dia dipanggil dalam dunia menara. Heavenly Demon mulai menanyakan siapa yang memanggilnya masuk ke dalam sana. Heavenly Demon dikejutkan oleh Clone Monarch. Clone Monarch lah yang ternyata memanggil Heavenly Demon masuk ke dalam sana. Heavenly Demon jelas menanyakan apa yang direncanakan oleh Clone Monarch sekarang. Clone Monarch itu bilang kalau dia penasaran apa yang akan dilakukan oleh Heavenly Demon. Di dunia dalam menara, Heavenly Demon tuh bisa jadi apa saja. Jadi kaisar bisa, ataupun penguasa dunia juga bisa. Heavenly Demon kemudian melangkah menuju singgasana kaisar Kekaisaran Draga. Singgasana tersebut berubah menjadi tahta untuk pendekar pedang terkuat yang pernah dikenal dunia. Di tempat yang jauh dari Heavenly Demon, ada Kang Yosung tuh yang menerima notifikasi menara mencengangkan. Heavenly Demon telah turun di dunia tersebut. Kesulitan menara pun berubah dari tier 10 menjadi tidak diketahui. Kang Yosung udah tahu tuh kalau di menara tersebut dia akan melawan sang Heavenly Demon atau entitas yang pernah menyandang gelar Sword Monarch. Apa yang akan dilakukan Kang Yosung setelah ini? Apa Kang Yosung bakal jadi bubur ayam di tangan Heavenly Demon? Kita nantikan saja kelanjutannya guys di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.